Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kami dari Ponpes Darul Faizin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita semua sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semua bergembira, semua bahagia di hari raya. Apa yang membuat kita bahagia secara agama, secara keimanan? Yang membuat kita bahagia adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, termaktub dalam hadis dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian keluar untuk sholat Id hari raya, menunaikan sholat lebaran, sholat Id, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wahai para malaikat. Jadi tiap orang yang melakukan perbuatan, beramal, pasti mereka akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan itu, dan kemudian mereka melaksanakan sholat Id, pastilah mereka mengharapkan pahalanya. Kemudian kata Allah, wahai para malaikat, saksikanlah, ketahuilah bahwa sebenarnya aku telah mengampuni mereka. Nah, itu kata kuncinya, kita berhusnudzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita total, semua dosa-dosa kita total. Sehingga dari situlah muncul istilah seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, atau ibarat kata seperti kalau mesin itu di-reset ke nol lagi. Kalau di pom bensin kembali ke nol. Kalau yang punya printer di rumah di-reset lagi, memorinya kembali ke nol. Atau pada HP di-reset ke setelan pabrik, bersih lagi memorinya, ringan lagi tanpa beban. Maka kemudian muncul istilah minal aidin wal faizin. Arju, sebenarnya ini pengharapan bukan kepastian. Jadi kembali tadi kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa umat manusia selama bulan Ramadan, kemudian menunaikan sholat di hari raya. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita bahas. Tetapi kita husnudzon, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pede aja bahwa seluruh dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah istilah minal aidin. Aid itu berarti kan kembali. Kembali kemana? Kembali ke nol, kembali suci, kembali fitrah, kembali tanpa dosa. Ingat, ini adalah pengharapan. Jadi disambungkan dengan Idul Fitri. Id itu sebenarnya hari raya, tetapi dalam istilah ini menyamakan dengan bahasanya aidin wal faizin. Kembali kepada posisi nol tanpa dosa, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang berhasil.
orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Berhasil dalam hal apa? Berhasil dalam hal perang melawan hawa nafsu, berhasil dalam program penghapusan dosa, berhasil dalam program penyucian jiwa, berhasil dalam program amaliyah utama, amaliyah yang baik selama bulan Ramadan itu. Jadi kembali tadi kepada syarat dan ketentuan berlaku. Karena apa? Ya, Allah akan mengampuni, Allah akan menolkan dosa-dosa kita dengan syarat kita benar-benar melaksanakan semua perintahnya, benar-benar mensucikan diri kita, benar-benar bertaubat selama bulan Ramadan kemarin itu. Contohnya apa? Selama kita bulan Ramadan, kita puasa dengan imanan wahtisaban, mengharap dengan keimanan, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita isi dengan tadarus, kemudian kita isi dengan sholat malam, tarawih, kemudian kita isi dengan zikir-zikir, amal-amal perbuatan yang baik. Kita hilangkan riba, kita hilangkan namimah, mengadu orang, kita hilangkan buhtan atau fitnah orang, kita menghilangkan tajassus, cari-cari kesalahan orang. Pokoknya semua yang berbau dosa kita hilangkan, termasuk mata kita jaga selama bulan puasa, hati kita jaga selama bulan puasa. Mata yang terjaga dari nafsu-nafsu, dari aurat, dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Kemudian hati pun dijaga dari hal-hal yang menyebabkan dosa, syirik kepada Allah, tidak yakin kepada keagungan Allah, tidak yakin Allah memberi rizki, tidak yakin Allah akan menolong kita. Semua dilatih untuk yakin. Maka jika ini yang terjadi selama bulan Ramadan, seperti digambarkan dalam video sebelumnya, kita seolah-olah sebuah mobil yang masuk ke dalam steam, kemudian dibersihkan dengan serius, dengan telaten, dengan benar-benar sungguh-sungguh dibersihkan, maka dia akan keluar dari area steam itu dalam keadaan bersih. Inilah yang disebut syarat ketentuan berlaku, asalkan kita memang benar-benar berpuasa. Kita benar-benar mengisi bulan Ramadan itu dengan pertobatan. Kita benar-benar mengisi bulan Ramadan kemarin itu dengan amal-amal yang baik. Insya Allah kalau dengan demikian, maka kita akan keluar di hari raya Idul Fitri dengan status bersih sesuai janji Allah dan keyakinan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi mudah-mudahan Allah kemarin itu menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan itu. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keyakinan kita. Tetapi keyakinan ini apakah betul 100% dosa kita bisa nol? Ya, ini kita tidak ada yang tahu. Kenyataannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kecil saja sebenarnya kita pun tidak yakin 100%. Salah satu di antaranya adalah hakul adami, interaksi kita dengan manusia yang sukar untuk dijamin kita bebas dari dosa. Kenapa? Karena dengan manusia harus ada ijab qabul, memaafkan atau tidak. Harus ada jaminan bahwa orang yang kita sakiti itu memaafkan. Tetapi kalau mereka tidak memaafkan, ya janji Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita kecuali yang masih menggantung dengan orang. Allah saja tidak bisa bypass atau melewat. Tetap kita harus berinteraksi dengan orang itu, meminta maaf,
meminta kerelaannya. Makanya kemudian kita mohon maaf berkunjung kepada sanak saudara, famili, bahkan rekan-rekan kita datangi rumahnya dalam hal apa, dalam rangka apa? Meminta maafnya, meminta ridho. Bagi kita yang tidak ada masalah dengan orang, kita enteng saja datang. Tetapi ketika kita ada masalah dengan orang, entah karena dia merasa dizolimi oleh kita, bahkan bukan merasa lagi kemarin-kemarin itu kita zolimi, kita fitnah, kita rugikan, kita jatuhkan reputasinya, kita cemarkan nama baiknya, bahkan semua kegiatan-kegiatan kita yang merugikan dia itu dia belum memaafkan sampai detik ini, maka ini akan menghalangi kita dari minal aidin wal faizin tersebut, menghalangi kita untuk terhapuskan semua dosa-dosa. Nah, bagaimana posisi memaafkan itu? Ternyata memaafkan itu tidak wajib. Ternyata memaafkan itu hanya himbauan saja, sunnah saja, lebih baik saja. Bagaimana kalau kita tidak mau memaafkan? Ya tidak apa-apa, agama tidak mencela kita. Bahkan kita berhak mendapatkan balasan. Kita berhak membalas apa kezaliman dia itu. Agama membolehkan. Maka itulah dalam agama itu qisas. Al-anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni wal aina bil aini. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, mulut dibalas mulut. Kita dibolehkan membalas. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Wa in aqabtum, kalau kamu mau menuntut balas, tidak mau memaafkan, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum, maka balaslah dengan setimpal. Tuh ayatnya. Wala in sabartum, kalau kamu bersabar, lahu khairul lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita cuma dihimbau untuk sabar, untuk memaafkan. Bagaimana kalau kita tidak mau? Tidak, agama menjaminnya. Maka yang punya salah ini jangan kepedean, jangan jumawa. Oh, gua kan udah minta maaf. Itu mah perkara dia mau maafin apa enggak. Yang penting gua udah minta maaf. Artinya apa? Dengan gua udah minta maaf, yang penting gua udah minta maaf, bukan berarti dosa kita dihapus. Bukan berarti kezaliman kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tergantung hatinya orang itu, apakah memaafkan kita atau tidak, apakah masih sakit hati atau tidak. Itu akan tersimpan terus hingga yaumil qiyamah. Maka tugas kita ketika kita menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang merugikan orang lain, bukan sekedar meminta maaf saja, tetapi konsisten, istiqomah terus-menerus memastikan bahwa orang tersebut sudah memaafkan kita 100%. Mungkin dengan mengganti kerugiannya, mungkin dengan membiayainya, mungkin dengan terus-menerus berbuat baik kepadanya. Jadi jangan asal enteng saja sudah meminta maaf. Urusan dia dengan Allah, urusan gua dengan Allah sudah beres, urusan dengan dia gua udah minta maaf, belum tentu juga, belum pasti juga. Maka tugas kita adalah memastikan terus-menerus berbuat baik kepada orang-orang yang pernah kita rugikan, orang-orang yang pernah kita zalim. Bahkan ulama sebagian menganggap bahwa selalu memaafkan orang itu juga tidak baik. Betul? Ada orang berbuat seenaknya, sewenang-wenang,
selalu menyiksa kita, selalu memfitnah kita, selalu merugikan kita. Kemudian setelah dia berbuat kita maafkan, berbuat kita maafkan. Masya Allah, ini sudah tidak benar. Maka dalam hal ini memaafkan itu tidak benar. Ini justru akan membuat dia melunjak, membuat dia keenakan. Ya, dalam hal ini tidak usah dimaafkan, bahkan kita harus memberantas kezalimannya, berusaha membuat dia kapok, membuat dia tidak mengulangi perbuatannya, membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali lagi kepada kaidah umum, kita sangat yakin bahwa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kepada posisi bersih, kita yakin pada posisi kembali suci, kembali nol. Kita yakin kita sudah kemarin-kemarin itu sudah sanggup menahan hawa nafsu, sudah sanggup perang dengan hawa nafsu, dengan setan kemarin itu. Dengan tingkat keyakinan seperti itu dan husnuzon kita seperti itu, maka kita bisa beranggapan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dosa dengan sesama manusia ini. Maka setelah hari raya kita bermaaf-maafan, bukan hanya sekedar bermaaf, tetapi memang tulus meminta maaf kepada orang yang bermasalah. Demikian sekilas tentang hari raya Idul Fitri, sekilas tentang minal aidin wal faizin, sekilas tentang taqabbalallahu minna wa minkum, sekilas tentang memaafkan, saling memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.